Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Nur Latifah Sukarya dengan NPM 2410110186. Di sini saya ingin membuat video untuk menyelesaikan UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Baik, yang pertama jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dalam mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh konkretnya. Nah, menurut Ahmad Tafsir, dalam buku Filsafat Pendidikan Islam adalah akar atau fondasi yang menentukan arah, bentuk, dan tujuan dari seluruh aktivitas pendidikan. Nah, filsafat ini juga berfungsi sebagai landasan teoritis yang memberikan jiwa kepada lembaga pendidikan agar tidak sekedar menjadi pabrik yang menghasilkan lulusan tanpa nilai. Pengaruh ini juga sangat nyata dalam praktik di madrasah dan pesantren karena berlandasan filsafat Islam yang memandang manusia sebagai hamba dan khalifah. Nah, lembaga-lembaga ini juga tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan umum seperti matematika dan sains, tetapi juga menekankan pembentukan karakter moral dan spiritual. Contohnya itu seperti di madrasah aliyah, pembelajaran seperti biologi tidak hanya membahas teori ilmiah, tetapi juga dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran tentang menciptakan manusia. Sementara di pesantren, metode seperti sorogan dan bandongan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga melatih adab, kesabaran, dan keikhlasan santri. Pertanyaan yang kedua itu, bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Nah, menurut Abu Dinata dalam buku Filsafat Pendidikan Islam, kedudukan filsafat pendidikan Islam berpusat pada nilai-nilai ketuhanan, sedangkan filsafat pendidikan Barat cenderung berpusat kepada manusia dan bersifat sekuler liberal. Memiliki kelebihan diantaranya itu mampu membentuk pribadi yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Sangat relevan untuk konteks Indonesia yang sangat menjunjung nilai religius. Kekurangannya itu terkadang cenderung dogmatis dan kurang mengembangkan aspek kritisitas siswa terhadap ilmu pengetahuan modern jika ditafsirkan secara kaku. Nah, sedangkan filsafat Barat memiliki kelebihan diantaranya sangat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan landasan berpikir siswa, menghasilkan lulusan yang inovatif dan kompetitif secara global. Nah, sedangkan kekurangannya itu dalam konteks Indonesia, jika diterapkan tanpa filter, dapat menyebabkan kritis moral, budaya hedonisme, dan hilangnya jati diri budaya bangsa karena tidak diimbangi dengan kokohnya landasan spiritual. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Jelaskan kerangka kerja menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan Islam. Menurut M. Arifin dalam buku Filsafat Pendidikan Islam, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam mencakup analisis kritis terhadap 4 pilar pendidikan yang menjadi kerangka kerja untuk membangun kurikulum. Nah, kerangka kerja tersebut itu meliputi hakikat peserta didik atau manusia ya, memandang manusia sebagai makhluk biologis dan spiritual yang memiliki potensi fitrah untuk berkembang. Yang kedua ada hakikat pendidik. Peran guru bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik moral dan teladan. Nah, yang ketiga ada hakikat isi pendidikan atau kurikulum, materi yang tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga normatif dan efektif. Yang terakhir ada hakikat metode dan lingkungan, cara dan tempat pendidikan harus kondusif bagi tumbuh kembang nilai Islam. Nah, elemen penting dalam mengembangkan kurikulum itu salah satunya ada tujuan pendidikan, berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat, konten materi, integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, yang terakhir itu ada proses pembelajaran, mengedepankan metode
dialogis dan partisipatori, bukan satu arah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, dalam konteks ontologi pendidikan Islam, bagaimana saya dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Menurut Jamaluddin, ontologi pendidikan Islam memandang realitas tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup di dimensi spiritual. Untuk mengatasi tantangan seperti dikotomi ilmu dalam degradasi moral, pendidikan Islam menerapkan prinsip bahwa semua ilmu berasal dari Allah, sehingga tidak hanya pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, contoh konkretnya tuh seperti di sekolah, pembelajaran sains dipahami sebagai bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga menyatukan nilai agama dan ilmu. Selain itu, dalam menghadapi masalah seperti korupsi akademik, peserta didik dipandang sebagai subjek yang memiliki kehormatan, sehingga kebijakan sekolah harus menjunjung nilai kejujuran dan menolak praktik seperti suap. Selanjutnya, jelaskan urgensi epistemologi pendidikan Islam, bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pendidikan masyarakat yang lebih baik. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, epistemologi pendidikan Islam penting karena menentukan sumber, metode, dan kebenaran ilmu. Tanpa itu, pendidikan bisa kehilangan arah dan menjadi sekuler, terpisah dari nilai agama. Epistemologi Islam mendapatkan wahyu seperti Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama yang didukung oleh akal dan indera. Selanjutnya, kontribusinya itu membentuk masyarakat berilmu yang bermoral, di mana ilmu digunakan secara bertanggung jawab, tidak merusak, dan tetap disertai sikap rendah hati atau tawadu karena menyadari keterbatasan manusia dan keagungan Tuhan. Selanjutnya, tinjau aksiologi pendidikan Islam yang ada saat ini. Apakah saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Menurut Baharuddin Salam, aksiologi pendidikan Islam membahas nilai etika dan estetika. Saat ini masih banyak lembaga pendidikan yang selalu berorientasi pada materialisme dan kurang memperhatikan nilai spiritual serta sosial. Pendekatan efektif, pendekatan integratif, holistik, berbasis adab, yaitu membangun kecerdasan intelektual dengan membentuk karakter. Nah, intinya itu pendidikan tidak hanya menilai hasil tetapi juga proses, sehingga menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas tapi juga berakhlak mulia, jujur, dan peduli sosial. Selanjutnya, jelaskan rancangan program pendidikan yang akan saya buat, yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Nah, menurut Ahmad D. Marinba, dalam buku pengantar filsafat pendidikan Islam, hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki dimensi jasmani dan rohani, individual dan sosial. Sedangkan hakikat pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja kepada anak didik. Nah, program pendidikan yang akan saya buat yaitu pendidikan kebangsaan atau ketakwaan. Bisa disebut PKK. Berdasarkan kedua hakikat tersebut, saya ingin merancang program yang menyeimbangkan kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Program ini juga bukan hanya sekedar pembelajaran, tapi juga sistem pembiasaan. Nah, komponen utamanya itu terdiri dari kurikulum terintegrasi, menghubungkan pembelajaran umum dengan nilai Al-Quran, pembinaan adab, penilaian karakter seperti jujur, disiplin, dan santun sebagai bagian dari rapot. Nah, life skill, kegiatan wirausaha berbasis syariah untuk melatih kemandirian, dan yang terakhir ada ibadah sosial, kegiatan sosial yang dijadikan bagian dari pembelajaran dan penilaian. Terakhir, dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana saya melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Nah, menurut Rahma Yulis, dalam buku Ilmu Pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam berperan sebagai landasan ideologis yang menekankan
prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Peran dalam menciptakan sistem inklusif yaitu filsafat pendidikan Islam menolak diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau gender. Ia mendorong terciptanya sistem di mana pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, rahmatan lil alamin. Nah, contoh implementasinya itu pesantren modern menyediakan beasiswa bagi santri yang kurang mampu serta menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan pendampingan sesuai kebutuhan. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.